Hari ini kita belajar statistika, khususnya subbab mengenai penyajian data. Nah, penyajian data ini sebenarnya ada banyak, namun yang akan kita bahas hari ini adalah tabel distribusi frekuensi. Oke, simak dengan baik dan jangan lupa siapkan catatan serta fokus ya. Kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi itu ada dua jenis. Ada yang untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal ini bisa kalian perhatikan. Ini model tabelnya seperti ini. Ada nilai, ada kolom frekuensi. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok, tabelnya seperti ini. Ada kolom nilai, ada juga kolom frekuensi. Nah, untuk data tunggal, tabelnya itu nilainya dituliskan satu-satu seperti ini, X1, X2, dan seterusnya. Sedangkan untuk data berkelompok, nilainya ditulis dengan rentangan. Jadi, rentangan nilainya ini dari A sampai B, kemudian dari C sampai D, dan seterusnya. Kemudian ada kolom frekuensi. Frekuensi ini menyatakan banyak nilai yang ada, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kuis. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kalian bisa jawab dulu kuis 1 ini. Nah, perhatikan di sini ada dua tabel, tabel yang sebelah kiri dan kanan. Coba kalian tentukan mana yang merupakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan mana yang merupakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kirim jawaban kalian ke link yang disematkan di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Materi berikutnya kita bahas istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama ada interval kelas. Interval kelas ini adalah kelompok nilainya. Kemudian di setiap kelompok nilai atau interval kelas itu ada yang namanya batas kelas. Batas kelas ada dua jenis, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kita singkat nanti dengan BB ya. Batas atas kita singkat dengan BA. Nah, batas bawah itu adalah nilai terkecil di setiap interval kelas. Sedangkan batas atas adalah nilai terbesar di setiap interval kelas. Istilah berikutnya ada tepi kelas. Tepi kelas juga ada dua jenis, tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah, rumusnya batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas rumusnya batas atas ditambah 0,5. Lanjut ada istilah banyak kelas, nanti disimbolkan dengan huruf K. Banyak kelas berarti banyak kelompok nilainya. Lanjut panjang kelas. Panjang kelas simbolnya pakai huruf P. Jadi rumusnya ada dua jenis. Yang pertama, tepi atas dikurangi tepi bawah atau batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, dari dua rumus ini kalian bisa pilih salah satu saja ya, hasilnya sama. Nah, yang terakhir ada istilah titik tengah. Jadi setiap interval kelas tentu memiliki titik tengah. Untuk titik tengah simbolnya XT, rumusnya BB batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke. Contoh. Nah, di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk banyak kelasnya, di sini ada 3 ya. Nah, interval kelas yang pertama yang ini 25 sampai 31, kelas kedua itu 32 sampai 38, sedangkan kelas yang ketiga 39 sampai 45. Jadi banyak kelasnya ada 3. Lanjut, kita bahas satu persatu mulai dari interval kelas pertama. Di sini batas bawahnya itu 25, batas atasnya 31. Untuk tepi bawah kelas pertama, ingat rumusnya BB dikurangi 0,5 berarti 25 dikurangi 0,5. Hasilnya 24,5.
Untuk tepi atas, rumusnya BA ditambah 0,5. Berarti 31 ditambah 0,5 hasilnya 31,5. Lanjut, panjang kelas kita pakai rumus BA dikurangi BB tambah 1 ya. Berarti jadinya 31 dikurangi 25 ditambah 1 hasilnya 7. Berarti panjang kelasnya 7. Terakhir titik tengah, rumusnya BB tambah BA dibagi 2. Berarti 25 tambah 31 dibagi 2 hasilnya 28. Nah, untuk panjang kelas, nanti di setiap kelas itu pasti hasilnya sama ya. Lanjut, untuk interval kelas kedua, untuk batas bawahnya 32, batas atasnya 38. Tepi bawahnya, ingat rumus yang tadi, BB dikurangi 0,5 berarti 32 kurang 0,5 hasilnya 31,5. Untuk tepi atas, rumusnya BA tambah 0,5 berarti jadinya 38 ditambah 0,5 berarti jadinya 38,5. Panjang kelas T BA kurangi BB tambah 1 jadinya 38 kurangi 32 tambah 1 hasilnya 7. Jadi sama dengan interval kelas yang pertama tadi ya. Terakhir titik tengah, rumusnya BB tambah BA dibagi 2 berarti 32 ditambah 38 dibagi 2 hasilnya 35. Yang terakhir interval kelas ketiga. Di sini nilai terendahnya 39, nilai tertingginya 45. Berarti BB-nya 39, BA 45. Lanjut tepi bawah, sesuai rumus BB dikurangi 0,5 jadinya 39 dikurangi 0,5 hasilnya 38,5. Untuk tepi atas BA ditambah 0,5 berarti 45 ditambah 0,5 hasilnya 45,5. Untuk panjang kelas BA kurangi BB tambah 1 berarti jadinya 45 kurangi 39 tambah 1 hasilnya sama yaitu 7. Seperti yang saya katakan tadi, untuk panjang kelas di setiap kelas itu hasilnya pasti sama. Dan terakhir titik tengah, rumusnya BB tambah BA dibagi 2 berarti jadinya 39 ditambah 45 dibagi 2 hasilnya 42. Nah, ini adalah kuis yang kedua sekaligus kuis yang terakhir di materi ini. Nah, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Silakan kalian jawab soal yang ada dari A sampai G. Kemudian kalian kirim jawabannya di link yang sudah disematkan di kolom komentar ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar.